Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang betul. Oke, pol-pol di video kali ini aku mau menceritakan Irma Grese seperti yang udah tak sampaikan. Mungkin di video berikutnya Joseph Mengele, kalau nggak satu orang lagi dari nasi yang gila baru ke Joseph Mengele. Oke, jadi jangan kecewa soalnya cerita kali ini juga menarik. Oke, pol-pol tentu udah pernah dengar ya toh Nazi, yaitu tentara dari Jerman yang dulunya membunuh banyak orang Yahudi. Nah, Irma Grese, dia ini adalah orang Jerman yang juga ikutan di Nazi. Dia ini terlahir pada tanggal 7 Oktober tahun 1923 dan meninggal di usia yang sangat muda. Bayangkan, lahir tahun 1923, meninggal tahun 1945. Nah, sekarang coba kita cari tahu bagaimana kehidupannya ini orang kok bisa sampai meninggal di usia yang muda. Irma Ilse Ida Grese, ini nama lengkapnya, terlahir pada tanggal 7 Oktober 1923. Sama seperti kita semua, awalnya terlahir dengan orang tua. Pada awalnya, Irma Grese ini terlahir di keluarga yang cukup biasa, sama kayak kita semua. Ada mama, ada papa, ada saudara gitu. Tapi, di saat dia menginjak usia 13 tahun, papanya ini selingkuh dengan putri dari seorang pemilik pub ataupun tempat minum di Jerman. Nah, diakibatkan itu, mamanya ini memutuskan untuk bunuh diri dengan cara minum asam klorida. Papanya setelah tahu istrinya meninggal di tahun 1936, dia itu ikut Nazi di tahun 1937 dan di tahun 1939 dia ini nikah lagi. Mungkin diakibatkan itu, ini mempengaruhi cukup banyak bagian dari mentalnya Irma Grese. Mungkin Paul udah tahu juga kalau sering nonton detektif Reomit, kebanyakan psikopat ataupun mayoritas pembunuh berantai biasanya mereka ini berasal dari keluarga yang mengalami kekerasan dari papanya, dari saudaranya, ataupun broken home, ataupun pernah mengalami kekerasan seksual di masa mudanya. Biasanya orang-orang kayak gini yang nantinya berkembang menjadi psikopat ataupun melakukan pembunuhan ataupun tindakan kriminal lainnya biasanya. Jadi pesan yang pengen tak sampaikan, masa muda itu cukup penting buat seseorang karena ini mempengaruhi nanti di masa dewasanya. Oke? Dan 2 tahun setelah mamanya meninggal di tahun 1938, mungkin di saat papanya mau nikah lagi sama orang lain, dia ini memutuskan untuk berhenti belajar ataupun berhenti sekolah dan memutuskan untuk bekerja sebagai asisten perawat di rumah sakit. Oke, bukan perawat tapi asistennya perawat. Pada awalnya dia itu cukup suka dan juga cukup puas dengan pekerjaan barunya. Dia ngerasa kayak ini pekerjaan yang membantu dan juga dia melihat kehidupannya ini membaik. Namun satu hal yang dia rasakan adalah kalau dia bekerja sebagai asisten perawat ini, dia ngerasa kayak masa depannya itu oke, tapi nggak ada perkembangan. Dia nggak bisa naik jabatan. Dia itu bukan perawat, bukan asisten dokter, bukan dokter, dia adalah asistennya perawat gitu loh. Nah, sehingga diakibatkan itu dia berpikir, gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih menarik. Dan pekerjaan yang dia pilih adalah menjadi penjaga di penjara. Dan pekerjaan itu dipandang cukup wah gitu loh. Mungkin karena di masa perang seseorang yang memiliki kayak otoritas itu menjadi pekerjaan yang wah gitu ya. Jadi pekerjaannya ini lumayan bagus. Namun meskipun pekerjaan ini bagus, ada satu penjara yang orang-orang itu nggak suka gitu loh kalau dikirim ke sana. Sama kan ya, kalau kita kerja di kantor pengennya kerja di HQ, headquarternya gitu. Kalau dikirim ke cabang yang kecil kurang suka, ada yang kayak gitu kan ya. Nah sama, di sini ada satu penjara yang sesama penjaga pun mereka nggak terlalu suka. Karena itu merupakan penjara tempat penyiksaan orang Yahudi yang ada di Auschwitz. Kalau biar lebih pasti tak minta Google yang baca. Penjara yang ada di Auschwitz. Tapi berbeda dengan penjaga-penjaga lain, Irma ini dia itu malah mendaftarkan diri untuk dikirim ke penjara itu. Mungkin di sini dia itu mikirnya gini, oke, kalau misalnya aku mengerjakan pekerjaan yang jarang orang mau, mungkin aku bisa naik jabatan lebih cepat lagi. Mungkin dia mikirnya kayak gitu waktu itu. Nah, jadi dia pindah ke penjara yang ada di situ dan penjara ini merupakan penjara yang sangat kejam. Setelah pindah ke tempat kerja baru, mungkin banyak orang yang dibunuh ataupun disiksa ataupun gimana. Dia itu mulai mengeluarkan naluri-naluri ataupun keinginan-keinginannya menyiksa orang yang terpendam di dalam hatinya. Dia mulai mukuli orang, mencambuk orang,
nyiksa orang, kadang ada orang yang nggak dikasih makan, ada orang yang dibawa ke ruangan gas beracun, macam-macam. Dan ada juga orang yang bilang bahwa dia itu pernah nyambuk anak kecil hingga matanya lepas satu kayak gitu sampai. Dan salah satu hal yang sering dia lakukan adalah dia itu pergi ke ruang tahanan, terus lihat, oke, kamu, Puan, kamu sebelahnya. Nah, kamu, ya udah bertiga ikut saya. Dibawa ke ruangan gas beracun, lalu dimasukkan gas beracunnya, dan dia menikmati melihat orang-orang yang kesakitan dan mati. Jadi dia tuh kayak merasa ini asik banget gitu. Nggak cuma itu, di penjara ini pun dia itu dikenal sebagai seseorang yang memiliki fantasi seksual yang cukup aneh. Sama petugas-petugas lain, bahkan sama Joseph Mengele, Joseph Kramer, dia itu pernah tidur bersama gitu loh katanya. Jadi dia tuh emang memiliki gairah seksual yang tinggi, dan juga cukup banyak rekor-rekor yang bilang bahwa melihat orang-orang kesakitan dan mati itu membuat nafsu seksnya itu naik, dan juga hasrat seksnya itu terpenuhi katanya. Nggak tahu gimana, tapi kayak gitu katanya. Dan bahkan kadang dia itu juga memilih tahanan-tahanan perempuan untuk melakukan tindakan seksual dengan dirinya. Jadi benar-benar nggak pandang bulu, mau cewek, mau cowok, semua itu dipilih selayaknya kayak milih mainan untuk memenuhi hasrat seksualnya. Dan tidak terlalu lama sebenarnya, 17 April 1945, dia ini ditangkap oleh tentara Inggris dan dibawa ke sidang, dan di sidang dia itu mendapatkan hukuman. Nah, dia itu dihukum mati pada tanggal 13 Desember 1945. Jadi hidupnya ini benar-benar singkat banget. Tapi yang perlu Polo tahu adalah bahkan 1 hari sebelum kematiannya pun dia itu terus menyanyikan lagu-lagu Nazi, dan bahkan di hari kematiannya pun dia itu sama sekali tidak terlihat kayak sedih ataupun menyesali kehidupannya. Malah sebelum dia eksekusi, dia itu bilang ke petugasnya, cepetan. Namun ada juga satu info yang bilang, yang ini nggak bisa mendapatkan info jelasnya, tapi mungkin diakibatkan dosa yang dia lakukan di saat dia hidup, proses eksekusinya itu sempat mengalami masalah, sehingga dia itu matinya nggak langsung cerak mati gitu, tapi matinya perlahan-lahan, yang membuat dia lebih kesakitan untuk lebih lama. Kalau aku mikirnya sih mungkin diakibatkan dosa-dosanya gitu. Dan ini kelihatan foto-fotonya, dia ini mukanya bener-bener kayak kelihatan kejem gitu loh, kayak tegas. Bisa dibilang bagusnya tegas, kalau dibilang negatifnya itu kelihatan kayak kejam banget, kayak nggak ada muka-muka ramahnya gitu. Dan bahkan di sidang pun kayak gini. Dan mungkin di hari sidang, dengan tujuan untuk mengurangi hukuman, dia itu mengenakan pakaian yang terkesan rapi, yang bahkan terkesan kayak seragam ya, tapi tetap berujung mati. Nah, jadi itu cerita tentang Irma Grese. Dan kalau misalnya Polo sadar, dan dia ini mati di usia 22 tahun. Oke Polo, jadi cerita kali ini sampai di sini, dan sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita yang lebih menarik lagi. Oke, makasih sudah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.